Ibu-ibu masih semangat? Sebelum kita lanjutkan materi, kita tepuk semangat dulu ya Bu ya. Masih ingat? Nanti saya contohkan, kemudian Ibu nanti ikuti ya Bu ya. Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu semuanya Bu ya. Bisa? Ayo ikutin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kita lanjutkan sekarang ya Bu ya. Kita akan praktek menggunakan berbagai cara untuk mengurangi perilaku buruk anak ya Bu. Nah, sekarang kita bagi 3 kelompok untuk berdiskusi ya Bu. Kelompoknya yang bulan kemarin sudah kita buat. Kita akan mencoba bermain peran ya Bu ya. Nah, kita buka buku pintar halaman 29. Nah, di situ ada cerita ya Bu, cerita A sampai C. Kelompok 1 memainkan peran cerita A tentang Ibu Lili dan Agus. Kemudian kelompok 2 peran Pak Ibu Lili, Agus dan Ita. Kemudian kelompok 3 Ibu Lili, Agus dan Ita ya Bu. Nah, untuk kelompok 1 ceritanya itu tentang Agus yang tidak memakai sendal ke rumah. Nah, bagaimana sikap Ibu Lili terhadap Agus? Kelompok 2 Ita sedang menonton TV dan Agus datang merebut remote TV Ita. Kemudian mereka bertengkar, dan bagaimana sikap Ibu Lili sebagai orang tua terhadap sikap Agus dan Ita. Kemudian kelompok 3 cerita tentang Agus dan Ita yang merengek ingin minta jajan ya Bu, sedangkan Ibu Lili dalam keadaan arisan ya Bu. Bagaimana sikap Ibu Lili untuk menyikapi sikap Ita dan Agus ya Bu. Untuk peserta, untuk ibu-ibu yang lain diperhatikan ya Bu ya, lihat sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Lili apakah sudah tepat atau tidak ya Bu. Kita langsung saja kelompok 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Subhanallah, Agus, kamu habis dari mana? Itu kaki pada kotor-kotor. Lantai ibu baru pel jadi kotor lagi. Maaf Bu, aku habis main bola tadi sama teman-teman di luar. Gak pakai sendal? Enggak. Agus, sekarang Agus pergi ke WC, bersihkan kaki Agus dan bersihkan lagi lantai yang kotor ya. Baik Bu. Sebagai hukuman, sehari ini Agus tidak boleh main keluar ya. Baik Bu. Ya, sekarang pergi ke WC. Lupa. Kalau mau main lagi keluar harus pakai sendal. Ya Bu. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1 tepuk tangan Bu. Bagus ya. Nah, kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum Bu. Hai Ibu. Waalaikumsalam. Jangan. Agus diberikan 7 lupa. Terus diberikan waktu 7 menit untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari perbuatannya. Kita tidak boleh menonton TV sepanjang hari. Udah kan? Ibu beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Mama, aku ingin jajan minta uang.
ya. Ya nanti ya kan udah janji sama ibu mau sepeda, kan uangnya dikumpulin. Mau sekarang jajan, mau beli es krim, Ya, dan permen. ya nanti Mau aja. sekarang, pokoknya mau sekarang. Ya, ibu permisi ya. Saya mau pulang dulu. Ya. Tepuk tangan Ibu untuk kelompok 3. Ibu, terima kasih ya sudah mau berperan dalam cerita Agus, Lili, dan Ita. Sekarang kita lihat flip chart di depan ya Bu ya. Nah, di sini ada cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Nah, di sini ada yang mau bacakan nggak poin 1? Ya, Ibu Ros, apa? Jelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Jadi cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja ya Bu. Untuk usia remaja menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Poin 1. Jadi ketika anak melakukan perbuatan, ibu harus menjelaskan akibat dari perilaku buruk yang dilakukan oleh anak. Kemudian poin 2, ada yang mau bacakan? Siapa lagi? Pak. Meminta pendapat anak untuk Menentukan. menentukan Seperti apa seperti apa peraturan Ya. yang seharusnya disepakati bersama. Jadi poin 2 ya Bu, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama ya. Kemudian yang ketiga, ada yang mau membacakan? Memberikan Nah, Ibu kebebasan Heni. yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi yang ketiga memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah ibu jangan sampai mengekang anak. Tahu nggak ibu mengekang itu apa? Mengekang apa? Nah jadi mengekang itu Segala ulah. nah gitu ya. Segala ulah ya punya murangkali kieu ulah gitu ulah gitu. Nah, jadi memberikan kebebasan Bu, tidak apa-apa misalkan anak mau main tetapi disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu ketika misalkan dia mau main boleh tapi harus misalkan tahu jam pulangnya berapa, jam berapa gitu ya Bu. Nah, ini cara mengurangi perilaku buruk anak yang ketiga ini. Ibu harus secara konsisten ya Bu dilakukan apa konsisten teh atau istiqomah ya Bu. Jadi kalau misalkan ibu bikin aturan sama anak, misalkan kalau misalkan pulang telat tidak dikasih uang jajan, misalkan kadang suka ada orang tua yang kasihan ya, misalkan anak pulang terlambat, ibu nggak kasih uang jajan. Ibunya bilang kasihannya kasih aja. Nah itu teh nggak konsisten, nggak istiqomahnya ibu teh. Jantan mungkin teh si murang kalina mengulangi lagi gitu kesalahan yang sama. Itu sih sekarang kita nonton film dulu ya Bu. Kalau misalkan nggak kelihatan, buka buku pintar. Kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas, Pak, karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga, Bu. Jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya, Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online.
jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu. Jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya? Ibu-ibu, kira-kira apa yang Ibu pelajari dari film yang Ibu tonton barusan? Ayo. Ada yang mau menyampaikan? Banyak khawatir ada Dewi yang belum pulang, tepat waktu pulang sekolah. Lalu datang kan Dewi, selalu ditanya di mana. Ibu kan khawatir, biasanya jam segitu udah pulang, tapi ini udah terlambat. Dewi menjawab udah dari internet, udah diberi kepercayaan supaya jangan diulangi lagi. Kalau mau izin dulu bilang dulu, pulang dulu, yang lebih bagus pulang dulu, bilang pada orang tua. Ya. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Terus kita kasih tepuk salut Ibu. Masih ingat? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, tadi jawaban Ibu. Terus katanya Ibu Dewi tidak boleh mengulangi perbuatannya, kata Pak Rusli dan Ibu Lili gitu. Kemudian Dewi diberikan kesempatan untuk bicara menjelaskan ya alasannya. Nah, Ibu terima kasih jawabannya. Jadi dalam cerita tadi Bu Lili dan Pak Rusli sepakat untuk bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi Dewi. Bu Lili dan Pak Rusli tidak menghakimi tindakan Dewi, namun mereka menyampaikan akibat dan tindakan Dewi. Namun mereka, Ibu Lili memilih untuk mengatakan Ibu dan Bapak khawatir sekali dan Agus jadi tidak bisa menyelesaikan tugas sekolahnya. Daripada mengatakan kamu kemana saja, tidak ada kabar. Nah, seperti itu dengan menyampaikan akibat dari perbuatannya, anak akan bisa menerima bahwa ia bersalah. Kemudian Ibu Lili dan Pak Rusli juga memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikapnya selanjutnya mau seperti apa. Nah, ya seperti itu ya Bu. Dan kepercayaan orang Ya, memberikan kepercayaan.